Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semuanya sehat semua ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan agar kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar ilmu yang kita pelajari saat ini bisa kalian fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu ingatkan ya, yang belum absen silahkan mengisi absen yang telah Ibu sediakan. Meskipun pembelajaran daring, Ibu akan selalu memeriksa kehadiran kalian loh. Jadi jangan lupa mengisi absen ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan merefresh sedikit tentang pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah mempelajari Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Badan usaha sendiri adalah perusahaan atau beberapa perusahaan yang didirikan untuk memperoleh keuntungan. Macam-macam badan usaha itu ada BUMN, ada BUMD, ada BUMS, ada juga PT, firma, sama koperasi. Dari contoh-contoh badan usaha yang Ibu sebutkan tadi, ada beberapa yang sudah Ibu jelaskan. Namun, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang koperasi. Dalam pembelajaran kali ini, yang akan Ibu bahas adalah pengertian koperasi dan asas koperasi, landasan koperasi, fungsi dan peran koperasi, dan yang terakhir adalah tujuan koperasi. Badan usaha koperasi mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi kebanyakan mereka berpikir bahwa koperasi itu adalah usaha yang kuno, usaha yang ribet, usaha yang sulit banget berkembang. Tapi pada kenyataannya bukan seperti itu. Kebanyakan koperasi vakum karena memang orang di dalamnya itu masih belum paham bagaimana cara menjalankan sebuah usaha koperasi. Namun, jika mereka sudah paham, sudah punya bekal ilmu koperasi dalam menjalankan koperasi, maka koperasi tersebut bisa berkembang pesat. Ada perbedaan badan usaha yang lain dengan badan usaha koperasi. Badan usaha yang lain seperti BUMN, BUMD, BUMS, dan badan usaha yang lain mereka didirikan untuk memperoleh keuntungan. Namun, beda dengan koperasi. Kalau koperasi itu didirikan untuk kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan untuk umum itu lebih baik kan daripada sesuatu yang manfaatnya hanya untuk pribadi seseorang, sama dengan koperasi dan usaha-usaha yang lain. Maka dari itu sangat asik kan berkegiatan di koperasi. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang mana kegiatannya dilandaskan pada asas-asas koperasi dan asas kekeluargaan. Dari pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa koperasi ada yang beranggotakan orang seorang dan beranggotakan beberapa badan hukum koperasi. Maksudnya badan hukum koperasi ini sendiri adalah koperasi tersebut terdiri dari beberapa koperasi. Dilihat dari pembagian ini, maka koperasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Badan usaha koperasi ini identik dengan adanya kerjasama antara anggota satu dengan anggota yang lain atau antara koperasi satu dengan koperasi yang lain. Semua kegiatan koperasi ini
berlandaskan pada asas kekeluargaan, di mana ketika seseorang itu sudah lama berkooperasi, sudah nyaman berkooperasi, mereka akan menganggap bahwa kooperasi itu tempat kedua bagi mereka. Karena apa? Ya, karena dalam kooperasi tersebut mereka bisa belajar bekerja sama dengan orang lain. Mereka bisa melatih potensi mereka, mengembangkan potensi mereka, dan mereka bukan hanya ilmu kooperasi yang didapat, yakni banyak juga ilmu kehidupan yang bisa diterapkan dalam masyarakat. Poin yang ketiga adalah landasan koperasi. Landasan koperasi sendiri ada 4. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila, di mana semua kegiatan koperasi itu berlandaskan pada Pancasila. Landasan yang kedua yaitu landasan struktural, yakni UUD 1945. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, pengertian koperasi sendiri sudah ada dalam bagian UUD 1945, yakni pada bagian UU nomor 25 tahun 1992. Landasan yang ketiga adalah landasan mental, meliputi kesadaran pribadi dan setia kawan. Namanya juga usaha bersama. Dalam melakukan kerjasama, seseorang butuh adanya rasa setia kawan. Yang dia pikirkan dalam usaha bersama itu bukan kepentingannya sendiri, namun kepentingan bersama. Selain setia kawan dalam melakukan kerjasama atau usaha bersama, seseorang perlu kesadaran pribadi untuk menggerakkan hati mereka agar selalu bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Landasan yang terakhir adalah landasan operasional, meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pembahasan yang terakhir adalah tujuan koperasi. Tujuan didirikannya koperasi itu adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi pada khususnya dan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya, serta koperasi itu bisa mempertahankan tatanan ekonomi rakyat dengan mewujudkan masyarakat yang maju, kreatif, adil, dan makmur berdasarkan UUD 1145 dan Pancasila. Nah, sudah selesai ya pembelajaran kali ini. Tadi Ibu sudah bahas tentang pengertian sampai dengan tujuan koperasi. Untuk mengecek kefahaman kalian, Ibu ingin mengasih tugas, yakni buat rangkuman tentang materi koperasi, dan Ibu tambahi ya, cari 5 koperasi terbesar yang ada di Indonesia. Kalian cari apa itu nama koperasinya, letaknya di mana, dan usaha apa yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Pada intinya, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau beranggotakan beberapa badan hukum koperasi. Koperasi ini didirikan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya, yang mana seluruh kegiatan koperasi ini berlandaskan pada asas-asas koperasi serta asas kekeluargaan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.